Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Faqaulun nadim ini. Faqaulun nadim tatakarromah. Benar El-Azam. Faqaulun nadim ini. Yang dibaca halaman 39, bukan. Wakir kabiron. Hah? Ini. Wakir kabiron warhaman nasawirona. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqir kabiran warhamanna saghirana. Aslih lihajril muslimina fatukramu. Waqir kabiran warhamanna saghirana. Waqir hormatilah. Waqir kabiran hormatilah orang tua. Waqir kabiron hormatilah orang tua. Warhamanna saghirana dan sayangilah anak kecil. Waqir kabiron hormatilah orang tua. Warhamanna saghirana dan sayangilah anak kecil. Waqir kabiron hormatilah orang tua. Warhamanna saghirana dan sayangilah anak kecil. Aslih lihajril muslimina fatukramu. Aslih, perbaikilah. Aslih lihajril muslimina, perbaikilah kerusakan yang terjadi pada umat muslim. Aslih lihajril muslimina, perbaikilah kerusakan yang terjadi pada umat muslim. Fatukromu maka dimuliakan siapa engkau. Fatukromu maka dimuliakan siapa engkau. Dzakaroh menyebutkan, an-nadhimu menuturkan, dzakaroh menuturkan, an-nadhimu siapa Kyai Nadim. Dzakaroh menuturkan, an-nadhimu siapa Kyai Nadim. Fi hadal baiti dalam ini bait. Syu'bataini terhadap dua cabang. Fayuqalu maka dikatakan, apa hadal baiti, bil atfi dengan huruf atof. Alama atas sesuatu, marroh yang telah terlewat apa ma. Bil alama atas sesuatu, marroh yang telah terlewat apa ma. Wasyu'batul khamisatu,
Adapun cabang yang kelima was-sab'una dan 70 berarti 75. Tauqirul kabiri ialah penghormatan terhadap orang tua, wa rahmatus shaghiri dan kasih sayang pada anak kecil. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa minna, tidak termasuk dari umatku, kata Nabi. Laisa minna, tidak termasuk dari umatku. Man, siapa orang? Lam yuwakkir, yang tidak memuliakan siapa aman kabirona, terhadap orang tua kita, walam yarham, dan tidak menyayangi siapa aman, atau walam yarham, dan tidak berkasih sayang siapa man soghirona, terhadap anak kecil kita, walam ya'rif, dan tidak mengetahui siapa man li'alimina, terhadap orang yang alim di antara kita, hakkohu, pada hak-haknya, hakkohu, pada hak-haknya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Min ijlalillahi ikramun disyaibati al-muslimi. Min ijlalillahi, yaitu sebagian daripada memuliakan Allah, ikramu disyaibati, ikramu disyaibati ialah memuliakan orang yang beruban, al-muslimi yang Islam, al-muslimi yang Islam. Di cabang yang ke-75 ini membahas tentang kemuliaan memuliakan orang tua dan kemuliaan menyayangi anak kecil. Menghormati orang tua dan menyayangi anak kecil. Di sini oleh Kyai Nadim ditembangkan dalam sebuah syair. Sedari begitu pentingnya kita itu memuliakan orang tua, bagian daripada bentuk keimanan seseorang, syu'batul khamisah was-sab'un, ialah kita memuliakan orang tua dan anak kecil. Bagaimana kata Kyai Nadim, waqir kabiran warhamanna sawirana aslih lihajril muslimina fatukromu. Hormatilah orang tua dan sayangilah anak kecil, fatukromu, maka engkau akan dimuliakan. Rasulullah di sini bersabda,
menguatkan apa yang dikatakan oleh Kiai Nadim. Rasulullah bersabda, kata Rasul, laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak termasuk daripada umatku, kata Nabi, orang yang tidak memuliakan orang tua, tidak mengasihi anak kecil, dan tidak mengetahui hak-hak orang alim. Jadi Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk menghormati orang tua. Orang tua itu harus dihormati, Dit. Ya, Dit. Ini kalau kita bentuk dalam kehidupan kita, peradaban orang Islam ini akan harmonis, ya, akan harmonis. Dikerucutkan lagi, ini dibentuk dan diterapkan dalam kehidupan di pesantren kita. Yang besar dihormati oleh yang kecil, yang kecil dikasihi oleh yang besar, ya, kakak kelasnya mengasihi yang anak kecil yang masih baru, adik-adik kelasnya, yang adik-adik kelas menghormati kakak-kakak kelasnya. Ini kalau dibentuk dalam lingkungan kita, betapa harmonis kehidupan sosial yang kita bangun. Waqala Rasulullah, juga Rasulullah berkata, min ijlalillah ikramu disyaibah al muslim. Kata Rasul, sebagian daripada memuliakan Allah ialah memuliakan orang yang disyaibah, orang yang punya uban. Al muslim dari golongan Islam. Bahkan habis ini akan dijelaskan cerita Sayyidina Ali yang juga memuliakan orang yang bukan Islam. Di sini ada cerita. Apalagi orang yang Islam, orang tua dari golongan orang Islam. Jadi kalau kalian memuliakan orang-orang sepuh di sekitar kita, maka kita termasuk daripada memuliakan Allah. Jadi bagaimana kita mengaji Qomi Ut-Tughyan ini betul-betul diterapkan sebagai pedoman dalam membangun sosial di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di pesantren kita. Wa'an Anas bin Malik, dan diceritakan dari sahabat Anas bin Malik, annahu, sesungguhnya Anas bin Malik qala, berkata siapa Anas bin Malik, qala berkata Rasulullah, siapa Rasulullah, innallaha, sesungguhnya siapa Allah Ta'ala maha tinggi Allah, yang duru itu melihat siapa Allah, ila wajhi syaikh, terhadap wajah orang tua, orang sepuh, sobahan, di waktu pagi, wa masaan, dan di waktu sore. Wa yaqulu, dan berkata siapa Allah, ya ibadi, wahai hambaku, waqtarobah, dan telah dekat, ajalukah apa ajalmu, wahana, dan telah dekat, kudumuka apa langkahmu, ilayya terhadapku, fastahyi, maka malulah dirimu, minni terhadapku, fa'ana, karena sesungguhnya aku,
Fa'ana, karena sesungguhnya aku, astahyi, malu siapa aku, kata Allah, min syaibatika, dari ubanmu, an u'adzibakah, untuk harus menyiksa siapa aku kah terhadapmu, an u'adzibakah, untuk harus menyiksa siapa aku kah terhadapmu, finnari, dalam api neraka. Dikuatkan lagi ini betapa pentingnya memuliakan orang tua. Rasulullah bersabda bahwa Allah itu setiap pagi dan sore itu yang duruh terhadap orang-orang tua, itu melihat kepada orang tua sambil berkata, ya ibadi, wahai hambaku, engkau ini sudah tua, sudah sepuh, kata Allah. Umurmu sudah berumur, kulitmu sudah menipis, tulangmu sudah ringkih, ajalmu sudah dekat, ajalmu sudah dekat, langkahmu menuju aku sudah dekat, kata Allah. Fastahyi minni, ayolah engkau malu terhadapku, ayolah malulah terhadapku, karena aku sendiri itu malu kepadamu untuk menyiksamu di api neraka, karena engkau sudah sepuh, kata Allah, karena engkau sudah tua, kata Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu setiap pagi dan sore itu melihat sambil berkata seperti itu, berkata, orang tua kamu, kamu itu sudah tua, ayolah kamu malu terhadapku, karena aku sendiri itu malu terhadapmu, untuk menyiksamu di api neraka. Ini kalau betul-betul kita terapkan, ini jangan bicara sendiri, jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri. Ini kalau kita terapkan di lingkungan pesantren kita, bagaimana yang tua dihormati sama yang kecil, yang lebih muda, yang muda disayangi oleh yang lebih besar. Ini betul akan tercipta sosial di pesantren, hubungan sosial di pesantren yang baik, yang bagus. Dan ternyata ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi ternyata tidak hanya mengajarkan kita tentang sholat saja, tetapi dasar-dasar membangun sebuah sosial, dasar-dasar membangun kehidupan sosial yang baik di tengah-tengah masyarakat. Wahukia, dan diceritakan, anna aliyan, sesungguhnya Sayyidina Ali, kana, itu ada Sayyidina Ali, yadhabuh, itu pergi siapa Sayyidina Ali, ilal jamaati, terhadap sholat berjamaah, li sholatil fajri, karena sholat fajar, li sholatil fajri, karena sholat fajar atau sholat subuh, li sholatil fajri, karena sholat subuh, musri'an, dengan berjalan cepat, musri'an, dengan berjalan cepat, dengan tergesa-gesa, ya.
musri'an dengan tergesa-gesa. Falaqiyah, maka bertemu siapa Sayyidina Ali syaikhon, bertemu terhadap orang tua. Syaikhon terhadap orang tua, fitoriki di jalan. Fitoriki di jalan. Yamshi, yang berjalan siapa Syaikhon, qudamahu pada arah depan Sayyidina Ali. Qudamahu pada arah depan Sayyidina Ali. Alas sakinati, atas keadaan tenang, wal wiqori dan pelan. Fi sulukit tariqi, di pertengahan jalan. Fi sulukit tariqi, di pertengahan jalan, atau fi sulukit tariqi, di arah jalan. Fi sulukit tariqi, di arah jalan. Fama marroh, maka tidak mendahului siapa Aliun Sayyidina Ali. Fama marroh, maka tidak mendahului Aliun siapa Sayyidina Ali, takriman karena memuliakan, lahu terhadap syekh, wa ta'ziman dan memuliakan, li syaibatihi karena ubannya syekh, hatta hanah, sampai dekat waktu tulu'is syamsi, apa waktu terbitnya matahari. Waktu tulu'is syamsi, apa waktu terbitnya matahari. Falamma dana, maka ketika dekat, asyaikhu, siapa orang sepuh tadi, asyaikhu, siapa orang sepuh, mimbabil masjid, dari pintu masjid, lam yadkhul, tidak masuk siapa syekh, fihi, di dalam masjid. Fihi, di dalam masjid. Fa'alimah, kemudian mengetahui siapa Aliun Sayyidina Ali. Fa'alimah, maka mengetahui Aliun siapa Sayyidina Ali, annahu, sesungguhnya syekh, minan nasoro, dari umat Nasrani. Fadakholah, maka masuk siapa Sayyidina Ali al masjidah, terhadap masjid. Fawajadah, maka bertemu siapa Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firruku'i, dalam keadaan ruku. Firruku'i, dalam keadaan ruku. Satu kali, ini cerita ini. Satu kali Sayyidina Ali itu waktu subuh mau pergi dari rumah menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Sayyidina Ali itu musri'an, tergesa-gesa, karena memang disunnahkan ketika kita itu mau melaksanakan sholat berjamaah, disunnahkan musri', tergesa-gesa, ya, karena
logikanya, masa sampean kalau dipanggil oleh ustadz sampean dipanggil sama semisal salah satu ustadz alif lam mim atau kepala sekolah, irsyad dipanggil kepala sekolah semisal, biasanya itu walaupun tidur dibangunin langsung apa namanya, waduh ada apa kok saya dipanggil, ya tergesa-gesa. Atau sampean dapat undangan dari presiden jam 7 ya, dapat undangan dari presiden jam 7, wah sebelum jam 7 itu sudah pakai baju yang ganteng, kalau yang perempuan yang cantik persiapan ya untuk menghadiri undangan presiden. Mau wisuda kemarin itu ya, kelas berapa 9 itu. Persiapan sebelum jam 7 sudah persiapan pakai baju yang gagah yang ganteng ya. Berangkat dulu takut terlambat ya. Maka disunahkan memang yang diajarkan oleh para sahabat, kalau mau sholat, menghadiri sholat jamaah itu harus musyrik. Kita itu harus tergesa-gesa, berjalan cepat ya, berjalan cepat. Itu menghadap presiden diundang oleh orang-orang besar kita musri'an, tergesa-gesa agar tidak terlambat. Demikian juga mau melaksanakan sholat Jumat menghadap kepada Allah, kita usahakan untuk musyrik, tergesa-gesa juga. Di sini Sayyidina Ali itu menerapkan, karena mau menghadap Allah musri'an, tergesa-gesa, musri'an. Untuk melaksanakan sholat jamaah. Di tengah perjalanan bertemu dengan orang tua, bertemu dengan orang tua. Yan, bertemu dengan orang tua Yan, di tengah perjalanan bertemu dengan orang tua. Nah, karena bertemu dengan orang tua di pertengahan perjalanan yang asalnya musyri'an, Sayyidina Ali tergesa-gesa berjalan cepat untuk menghadiri sholat jamaah, malah dipelankan. Langkah kaki Sayyidina Ali itu dipelankan oleh Sayyidina Ali. Kenapa? Karena ta'ziman lahu wa takriman li syaibatihi, karena Sayyidina Ali memuliakan orang tua tadi. Bahkan ini ya diceritakan dalam komik ini, kejadian ini Sayyidina Ali sampai matahari itu hampir terbit, gara-gara menghormati orang tua tadi, tidak mendahuluinya, hampir matahari itu terbit. Dilalah ketika sampai di pintu masjid, ternyata orang tua itu tidak masuk masjid. Dan barulah Sayyidina Ali mengetahui ternyata orang tua tadi itu adalah kaum Nasrani, bukan orang Islam. Masuklah Sayyidina Ali ke masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, Rasulullah dalam keadaan ruku. Lanjutlah Sayyidina Ali sholat ketika Rasulullah dalam keadaan ruku. Inilah kemudian yang menjadi syariat. Orang kalau masih nututi, menangi imam dalam keadaan ruku, tumakninah imam ruku, maka itu masih tidak dianggap punya hutang 1 rakaat. Ya, paham? Tidak dianggap kurang 1 rakaat, asalkan menangi tumakninah ruku. Kalau yang banyak di sekitar kita itu takbir, ruku, imam itu langsung berdiri. Semisal sampean ruku ya, imam ruku, sampean datang dari sana, ruku lah sampean, Allahu Akbar, langsung ruku. Ketika baru ruku, imam sudah sami Allah, itu tetap dihitung 1 itu. Ya, tetap dihitung
satu. Yang tidak dihitung satu itu ketika sampian datang imam dalam keadaan ruku, sampian takbir Allahu Akbar, imam itu masih ruku, sampian masih bisa membaca subhanallah, subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi selama 3 kali, maka itu sampian dianggap menangi imam dan tidak memiliki hutang 1 rakaat. Jadi perlu di samping menangi rukuknya imam juga menangi tumakninah rukuknya imam. Gitu. Jadi kalau sampian nyampe imam rukuk, sampian itu takbir langsung rukuk, imam sami Allah, itu tetap dihitung 1. Setelah salam nambah 1 rakaat. Itu yang banyak terjadi di kita. Santri alif lam mim itu seperti itu biasanya. Tetap nambah 1 rakaat. Kalau tidak menangi tumakninah rukuknya, bukan hanya menangi rukuk, tapi menangi apa? Tumakninah rukuknya imam. Jadi ternyata apa tadi? Orang tuanya itu adalah dari kaum Nasrani. Falamma faro min salatihi qalu ini mana? Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'. Falamma faragha min salatihi, maka ketika selesai siapa Rasul min salatihi dari salatnya Rasul, qalu berkata siapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tawaltah, karena apa memperlama engkau wahai Rasul ar-ruku'a terhadap ruku', lima tawaltah, karena apa memperlama siapa engkau wahai Rasul ar-ruku'a terhadap ruku' fi hadis solati dalam solat ini. Ma kunta taf'alu misluhada, ma kunta taf'alu mislahada, ma kunta taf'al, tidak pernah engkau, ma kuntah tidak pernah engkau taf'alu melakukan siapa engkau mislahada seumpama hal ini, mislahada seumpama hal ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima raka'tu wa qultu, lamma raka'tu wa qultu, lamma raka'tu, ketika aku rukuk kata Rasul, lamma raka'tu, ketika aku rukuk kata Rasul, wa qultu dan membaca siapa aku subhan rabbiyal adimi, lafat subhan rabbiyal adimi, kama kana warodi, sebagaimana kebiasaanku, lamma raka'tu, ketika rukuk siapa aku, wa qultu dan membaca siapa aku subhan rabbiyal adimi, membaca subhan rabbiyal adimi, kama kana warodi, sebagaimana kebiasaanku, wa aradtuh dan berkehendak siapa aku, an arfa'ah, untuk mengangkat siapa aku, roksi terhadap kepalaku, ja'a datang Jibrilu siapa malaikat Jibril, wa wada'ah dan meletakkan siapa Jibril janahahu terhadap sayapnya Jibril, ala dhahri terhadap punggungku, wa akhodah dan melakukan siapa Jibril ni terhadapku tawilan dengan begitu lama, tawilan dengan begitu lama, tawilan dengan begitu lama. Jadi kenapa kok ketika Sayyidina Ali masuk ke masjid, Rasulullah itu dalam keadaan sujud. Setelah selesai sholat, para sahabat itu bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau sujudnya lama? Kenapa engkau sujudnya lama wahai Rasul? Kata para sahabat, kata Rasulullah, ketika saya berrukuk membaca subhan rabbiyal azimi,
ada malaikat Jibril datang kepadaku, sayapnya diletakkan pada punggungku. Ini selanjutnya diceritakan kenapa kok sayapnya diletakkan di punggung Rasulullah, karena menunggu Sayyidina Ali yang sedang tergesa-gesa dan memuliakan orang tua tadi saat perjalanan untuk melaksanakan sholat jamaah. Tujuannya agar Sayyidina Ali itu dapat fadilah berjamaah, tidak menjadi makmum masbuk. Makanya salah satu daripada cerita ini kemudian menjadi sunnah bagi seorang imam ketika rukuk di rakaat pertama itu lebih lama daripada rukuk di rakaat yang kedua dan seterusnya. Jadi kalau sholat sampai yang jadi imam, maka rakaat pertama itu perlu lebih lama daripada rakaat yang kedua. Ini salah satu syariatnya juga. Pun ini karena waktunya sudah sampai ya. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo. Maghrib ya. Monggo. Sudah selesai, silahkan yang ilmidah.